Dan usahakan Bapak Ibu sekalian fahami baik-baik ibadah yang atau amal saleh depan mata itulah yang sedang Allah izinkan kita lakukan. Ya, apa saja. Makanya Nabi SAW mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ya, jangan kalian pilih-pilih dengan amal saleh. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak luput takbiratul ihram pertama imam 40 hari, ya, 5 waktu sholat imam Allah Akbar dan juga Allah Akbar, maka dia akan dijamin selamat dari neraka dan juga kemunafikan. Permasalahannya di situ tuh amal saleh. Amal saleh nggak bisa dikembalikan. Sekali luput, ya udah tercatat di buku amal kita sampai hari kiamat luput. Ini selalu saya jadikan motivasi buat diri saya, teman-teman sekalian. Oh, kalau ini kesempatan amal saleh saya nggak mau sia-sia, karena bisa saja ini terakhir. Kita nggak tahu. Ya. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah henti-hentinya lisan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama Allah masih memberikan kita umur pada hari ini yang tentunya kita wajib menyadari kalau umur ini sangat mahal dan sangat berharga. Kita harus menjadikan waktu dan umur yang masih Allah berikan ini sebagai hari dan waktu emas kita. Lebih mahal dari semua jenis makanan, pakaian, perkataan, transaksi jual beli, jabatan dan segala macam hal. Karena memang waktu ini selama Allah masih memberikan kepada kita, apalagi nanti kita tahu akan berakhir di saat ajal kita datang, maka kita masih punya peluang untuk menambah amal-amal saleh yang merupakan tujuan kita diciptakan dan akhirnya memberatkan timbangan amal kita hari kiamat dan tentunya meninggikan derajat kita di surga. Kalau masa lalu sudah kita kerjakan amal saleh, sekarang kita tinggal tambah. Kalau masa lalu masih kurang dari amal saleh tersebut, kita sempurnakan pada hari ini. Kalau masa lalu ada amal-amal saleh yang belum kita kerjakan, maka pada hari ini kesempatan kita kerjakan supaya tercatat di buku amal. Dan kalau di masa lalu masih ada dosa-dosa dan pelanggaran, pada hari ini juga kesempatan emas kita segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada hukuman dari Allah yang datang karena pelanggaran tersebut. Oleh karena itu saudaraku seiman, peringatan buat diri kami dan juga jemaah sekalian, baik yang hadir offline ataupun online, maksimalkan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sedang atau perintahkan kepada kita. Tinggalkan semua pelanggaran-pelanggaran, sabarlah terhadap kehidupan dunia ini dengan segala macam ujian. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui, dan semua akan diberikan pahala sesuai dengan kadar pengorbanan seseorang. Dan insya Allah kita berkumpul pada siang ini tujuannya salah satunya adalah untuk memenuhi dan menambah amal saleh kita dan memaksimalkan waktu yang memang ada batasnya sebelum wafat dengan amal-amal saleh. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia yang telah Allah perintahkan untuk kita jadikan sebagai suri tauladan, menciplak hidup beliau, mensyukuri nikmat, bersabar atas ujian, kemudian sibuk dengan amal-amal saleh, menolak semua bisikan syaitan dalam maksiat, adalah contoh yang terbaik dari manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala menjamin orang kalau mengikutinya maka pasti akan sama atau bersama dengannya, dan mengucapkan salam hormat dijadikan ibadah pada manusia terbaik ini. Oleh karena itu sangat wajar setelah memuji Allah alhamdulillah atas umur yang masih Allah berikan hari ini, semoga kita maksimalkan beribadah. Kita juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tidak henti-hentinya kita ingatkan bahwasanya alam kubur setiap orang di antara kita pasti tidak ada keraguan akan melaluinya, baik dia dalam kondisi sehat, sakit, kaya, miskin, sudah beramal saleh atau ahli maksiat, semuanya akan masuk ke alam kubur. Dan sebagai seorang muslim kita harus memahami kubur ini atau alam barzakh adalah awal kehidupan akhirat. Siapa yang lolos darinya maka dia akan lolos sesudahnya. Itu yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di saat melihat kuburan dan seringkali lewat ayat tentang kuburan, beliau menangis dan beliau mengatakan ini adalah awal alam akhirat. Siapa yang selamat darinya maka yang sesudahnya akan jauh lebih mudah. Inilah penentuan jalan kita Bapak Ibu sekalian, nanti di mahsyar kita akan selamat, amal soleh kita akan lebih berat daripada dosa kita, dan akhirnya kita akan ke surga atau ke neraka. Orang yang lolos dari kuburan berarti lolos sesudahnya. Dan tidak mungkin kita lolos di kuburan sementara kita tidak punya persiapan. Oleh karena itu penulis di sini menulis judul yang menarik, kunci sukses di alam kubur. Artinya memang itu akan membawa kita sukses sesudahnya. Kita sudah bahas teman-teman sekalian 2 poin pada pertemuan yang lalu tentang masalah ribat di jalan Allah, dan kedua sudah kita bahas tentang mati syahid di jalan Allah. Semua ini berhubungan dengan masalah mati-mati yang baik.
Dan pada hari ini juga kita akan bahas poin ke-20, masalah mati di hari Jumat atau malam Jumat itu sendiri. Tentu bahasan ini akan kita rincikan seperti biasa, panjang lebar. Namun sebelumnya kita akan coba baca dulu dalil yang diangkat oleh penulis hafizahullah, sebuah hadis Nabi SAW bagian pegang buku di halaman 41 di poin 20, mati di hari Jumat atau malamnya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah sahabat, Amr bin As juga sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allah fitnatal qabr." Tidak ada seorang muslim pun, di garis bawahi kata-kata muslimnya, ya. Berarti ini syarat mutlaknya, yang wafat pada hari Jumat atau pada malamnya, malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis ini kita rincikan dulu sebelum masuk panjang lebar ke syarahnya. Potongan hadis Nabi SAW ini, ma min muslimin, yang dimaksud di sini adalah tidak ada seorang muslim pun, berarti selain muslim tidak masuk dalam hadis ini. Dan makna yang lebih khusus lagi adalah orang-orang muslim yang taat. Orang-orang muslim yang taat, bukan semuanya muslim, ya. Tapi kalau ada muslim-muslim yang taat, maka dia lebih pasti bisa mendapatkan hadis ini. Sehingga tidak dianggap remeh atau dipermainkan oleh sebagian orang, mengatakan, oh kalau begitu tinggal saya tunggu saja mati hari Jumat atau malam Jumat, saya akan husnul khatimah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih siapa saja yang wafat pada saat itu dan harusnya masuk dalam kategori muslim-muslim yang taat. Karena banyak juga orang masuk ke diskotik, dia meninggal malam Jumat. Dia lagi berzina di hotel, dia meninggal hari Jumat. Bisa saja terjadi. Terjadi bencana alam, dia wafat dalam maksiat misalnya. Tentu tidak masuk dalam bahasan kita. Yang masuk bahasan kita adalah muslim-muslim yang memang taat. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu memilih hamba-hambanya dalam masalah ini. Potongan yang kedua, yamutu artinya meninggal. Yang berarti semua orang pasti akan meninggal. Dan ini harus kita betul-betul jadikan sebagai pegangan kita, sebagai setir pengontrol hidup kita. Setiap kita mau melakukan satu perbuatan, Bapak Ibu ingat akan mati. Dan orang yang mati berarti dia akan bertanggungjawabkan perbuatannya, baik atau buruk. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mati ini sebenarnya penyelamat bagi seseorang dari semua masalah hidupnya. Karena dengan meninggal selesai urusannya. Orang yang kena penyakit kronis, orang yang sedang dalam keadaan kemiskinan, orang yang indan, itu tuh dengan mati dia selamat sebenarnya, ya. Jadi mati itu bukan kehancuran, tapi justru kalau bagi orang-orang beriman itu keselamatan bagi dia. Apalagi dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan diperlihatkan amal-amal salehnya. Dia akan bertemu dengan Rasulullah SAW dan orang-orang saleh sebelumnya. Maka kita harus paham masalah ini. Kemudian yang ketiga, mati juga ini akan memberikan hak kita nantinya. Di saat Anda terzalimi di dunia, Anda dengan meyakini ada kematian dan ada hisab hari kiamat, Anda akan tenang. Ada uang warisan Anda belum Anda dapat misalnya, ada hak Anda belum Anda terima, ya, dari orang yang zalim, misalnya orang utang tapi dia tidak mau membayar, atau ada orang yang mencaci maki Anda, memfitnah Anda segala macam, Anda belum mendapatkan balasannya untuk dia di dunia. Anda tetap akan mendapatkannya di akhirat tapi melalui kematian dulu. Ini semua cukup banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Jadi mati ini sebenarnya satu poin di mana kita memang harus melalui, dan itu adalah kenyamanan, ketentraman, ya. Karena orang yang meninggal dia sudah tentram dari urusan dunianya. Hanya tinggal bagaimana kita menutup dengan husnul khatimah, menutup kehidupan kita dengan mati yang baik dan kita menjauhi su'ul khatimah. Nanti ini diantara poin yang akan kita bahas insyaallah. Kemudian potongan yang ketiga, yaumul jum'ati aw lailatul jum'ah, dari hadis. Wafat di hari Jumat atau malam Jumatnya. Malam Jumat karena memang mulai maghrib hari Kamis malam sudah dianggap masuk hari Jumat, itu ya, sudah dianggap masuk di hari Jumat. Maka sebenarnya kemuliaannya fokusnya ke hari Jumatnya, fokusnya di hari Jumatnya. Hari Kamis berbeda, tapi kalau sudah malam Jumatnya berarti sudah, makanya dinamakan malam Jumat karena sudah masuk dianggap hari Jumat, itu ya. Maka yang dimaksud sebenarnya lebih fokus kepada hari Jumatnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat dari hadis ini yang bisa diambil adalah adanya fitnah kubur. Yang dimaksud fitnah kubur adalah pertanyaan mungkar nakir yang menentukan kita selamat atau tidak. Ya. Karena tidak semua orang bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir kecuali yang Allah SWT pilih, gitu ya. Maka kalau dia bisa menjawab fitnah kubur,
pertanyaan mungkar nakir, atau Allah selain memudahkan dia mengucapkan, misalnya Allah tidak mengizinkan atau tidak memerintahkan lagi mungkar nakir untuk bertanya padanya karena dia wafat di hari yang mulia ini. Tentu ada korelasi tadi dengan poin pertama, sebagai muslim yang taat. Sebagai muslim yang taat, gitu ya. Dan ini hadiah bagi orang-orang muslim yang taat. Ini gambaran global dulu dari hadis yang diangkat oleh penulis, ya. Sekarang kita akan masuk ke syarah dan penjelasan supaya lebih difahami Bapak Ibu sekalian. Kita harus tahu pada saat akhir hidup kita nanti, entah Allah kasih umur berapa tahun ke depan, tapi yang pasti Bapak Ibu sekalian, berapapun umur Anda sekarang, itulah umur Anda yang pasti. Contoh misalnya saya di umur 50 tahun, inilah umur saya. Kedepannya saya tidak tahu umur berapa hari. Bapak Ibu umur 30, 40, 50, 60, itulah umur kita yang sudah pasti. Karena sudah kita nikmati dan sudah kita lalui. Kedepan kita tidak tahu. 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, kita nggak pernah tahu. Mati itu teman-teman misterius. Datang tiba-tiba, tidak pernah kita tahu kapan terjadi. Kalau seandainya seseorang di antara kita disampaikan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, kamu si fulan akan wafat di umur 70 tahun di hari ketiga. Misal, lalu diberikan pintu taubat. Taubat itu akan membersihkan dosa masa lalu. Mungkin orang bisa tunggu sampai umur 69 tahun, dia baru taubat. Tapi masalahnya kita tidak pernah tahu masalah itu. Dirahasiakan. Dan dia akan datang sangat cepat, hitungan detik, seketika sudah meninggal dunia. Orang kalau wafat nanti, dia seperti orang yang tidur. Pernah kita jelaskannya di majelis kita ini, dan saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW, An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Jadi sebagaimana Bapak Ibu tiap hari tidur, coba bayangkan kalau kita ngantuk gimana sih? Meletakkan kepala di kasur, di bantal, tidur, hilang tiba-tiba. Begitu orang kalau mati, kita tidak sadar. Tiba-tiba saja sudah kita tidak bangun lagi. Tiba-tiba kita lihat malaikat maut, tiba-tiba sudah dipaparkan amal saleh kita, dipaparkan dosa-dosa kita, seperti itu. Dan dia sangat misterius dan sangat cepat. Makanya waktu ditanya kepada baginda Nabi SAW, siapa orang mukmin yang cerdas ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, orang yang paling banyak memiliki persiapan sesudah kematian. Dia pikir kematian lalu dia punya persiapan untuk itu. Dia sadari dirinya. Dan kita tidak perlu sebenarnya upaya khusus. Tinggal Bapak Ibu fokus, azan, sholat. Lagi jalan, berzikir, baca Quran, berdoa. Anda lakukan amal-amal sholat, sudah kita tahu, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, majelis ilmu. Itu aja sibukan. Setiap ada bisikan syaitan, jin, dan manusia untuk buat dosa, tinggalkan. Ada ujian datang, sabar. Sebagaimana ada nikmat datang, kita syukur. Ada ujian datang, kita sabar. Ya. Orang ghibah, orang fitnah, sabar aja, gak masalah. Yang penting Bapak Ibu dalam kondisi benar. Kalau kita benar gak usah khawatir. Allah punya cara memberikan pahala kepada kita. Pernah ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, yang banyak orang-orang Syiah sekarang mencaci maki beliau, bahkan mengkafirkan radhiyallahu anha, dan kita ahli sunnah memuliakan beliau sebagai istri yang dicintai oleh Nabi SAW. Waktu Abu Bakar sama Umar sudah meninggal radhiyallahu anhuma, di masa Utsman radhiyallahu anhu mulai ada fitnah-fitnah menjelek-jelekan Abu Bakar sama Umar. Ditanya kepada ummul mukminin Aisyah, bagaimana pendapat Anda dengan ini? Di kalangan para sahabat, mereka sangat memuliakan Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu, yang juga orang-orang Syiah sekarang mengkafirkan itu ya. Maka di kalangan tabi'in ini, di masa Utsman bin Affan, banyak mulai orang-orang baru masuk Islam, orang jahil, gak ngerti kedudukan para sahabat, mencaci maki. Munculnya Abdullah bin Sabah, pendiri sekte Syiah, yang mencaci maki, mengatakan Abu Bakar sama Umar merebut khilafahnya Ali, dan segala macam fitnah yang disebarkan kepada dia oleh dia, dan dia menjadi penyebab Utsman bin Affan dibunuh, dan dia pun dibunuh di masa Ali karena menyebarkan isu ini, karena ini hoax, tidak benar gitu ya. Maka ditanya kepada Aisyah, apa pendapat Anda dengan ini? Kata Aisyah, saya tidak melihat kecuali Allah ingin menambahkan pahala buat Abu Bakar sama Umar. Jadi kalau Anda sedang digibah oleh orang, Anda santai aja, karena Anda tidak melakukannya, sudah Anda nanti mendapatkan banyak pelipat gandaan pahala. Semua ini bagian-bagian hidup kita yang harusnya kita sibukkan diri, ujungnya kita akan husnul khatimah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, kalau Allah mencintai seorang hamba, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan menyibukkannya, mempekerjakannya. Jadi Nabi SAW mengatakan, kalau Allah mencintai seorang hamba dan menginginkan kebaikan buatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempekerjakannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakannya? Kata Nabi SAW, Allah akan sibukkan dia dengan amal-amal saleh yang dengannya Allah akan wafatkan dia. Setiap orang di antara kita, kalau terfikir di fikirannya, terlintas di hatinya, anggota tubuhnya masih mau beramal saleh,
seperti Bapak Ibu Masya Allah tadi meluangkan waktu untuk datang ke masjid ini, untuk sholat duhur, untuk itu dalam majelis ilmu. Mungkin setelah ini Anda sibuk lagi, ada yang jenguk orang sakit, ada yang mungkin ibu-ibu kembali berbakti pada suaminya, ngurus anaknya, bapak-bapak mungkin kembali mencari nafkah dan segala macam hal lah kita lakukan. Berarti itu kebaikan. Karena tidak semua orang hati dan fikirannya tergerak untuk amal saleh. Itu orang-orang yang Allah pilih. Kita kalau mau tahu diri kita baik atau tidak di sisi Allah SWT, lihat kita sibuk dengan amal saleh enggak. Kalau kita masih mau dari amal saleh ke amal saleh, berarti kita baik. Allah menginginkan kebaikan buat kita. Allah cinta dengan kita. Tapi kapan kita malas beramal saleh, apalagi membuka pintu-pintu dosa, berarti Allah tidak menyukai kita. Sederhananya seperti itu. Karena amal-amal saleh ini suci. Allah itu suci. Tidak akan mengerjakannya kecuali orang-orang yang suci, yang ingin menyelamatkan dirinya. Karena waktu kita terbatas. Ingat, semua teman-teman di sekitar kita yang coba mengajak kita maksiat, teman-teman, itu hanya akan mengantar kita maksimal ke kuburan. Itu pun belum tentu dia mengantar. Lalu kemudian mereka pulang dengan aktivitasnya masing-masing. Oleh karena itu hati-hati sekali. Penentuan kita husnul khatimah atau su'ul khatimah adalah bermula di masa hidup kita, kita biasa lakukan apa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan menutup hidup seorang hamba dengan kebiasaan yang biasa dia lakukan. Anda mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah dari mana? Dari kebiasaan dia yang dia lakukan. Itu biasa terlihat 3 hari, 1 minggu, 1 bulan sebelum dia meninggal. Kalau dia terbiasa dengan baca Quran, kadang-kadang dia meninggal dalam keadaan baca Quran. Ada terbiasa sholat malam, dia meninggal dalam kondisi sholat malam. Ada yang pergi umrah dan haji, ada yang pergi jihad, ada yang lagi bakti sama orang tuanya, ada yang lagi sedekah, ada yang lagi puasa, banyak. Ya, seperti itulah. Berarti kita bisa tahu orang ini husnul khatimah. Itu bukan dari keadaan fisiknya. Tidak semua orang beriman meninggal senyum. Ada orang meninggal dalam kondisi ditabrak mobil truk misalnya, hancur badannya. Ada orang yang seperti teman-teman kita di Gaza, dibom, kepalanya hancur, darah semua. Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi, meninggal di perang Uhud, itu hidungnya terbelah, dadanya terbelah, darah semuanya, dimutilasi. Tapi kata Nabi SAW, dia adalah sayyidul syuhada, pimpinnya para syuhada. Jadi kita lihat dari mana husnul khatimah, dari amal-amal saleh yang dia kerjakan sebelum dia wafat. Bagaimanapun orang itu pintar merahasiakan amal salehnya, Allah akan buka di penutupan hidupnya. Bagaimanapun sebaliknya, orang pintar mengemas amal dosanya, wa na'udzubillah, Allah akan bongkar dia meninggal dengan itu. Ya, misalnya na'udzubillah dia terbiasa zina, terbiasa mencuri, terbiasa segala macam, walaupun dia kemas di sekitarnya orang tidak tahu, maka tetap Allah akan tutup hidupnya dengan itu. Allah akan bongkar nanti itu. Karena banyak terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Nah, untuk husnul khatimah ini teman-teman sekalian, kita harus memperhatikan baik-baik, kontinulah dalam ibadah kepada Allah. Itu poin pertama. Continue dalam amal ibadah dan usahakan maksimal mungkin. Ini sudah wajib sebenarnya untuk mempertahankan tauhid. Jangan pernah merusak akidah kita kepada Allah. Mengesahkan Allah, jangan pernah berbuat syirik. Jangan lagi pakai jimat, jangan lagi percaya ramalan. Ya, jangan minta-minta pada kuburan dan benda mati. Bertauhid kepada Allah SWT. Karena kapan ada syirik sedikit saja kita meninggal, apalagi dia syirik besar, ya, maka secara otomatis itu termasuk su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Karena Allah berfirman kekal dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. An-Nisa 48. Kata Allah, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Pada saat dia meninggal di timbangan amal, selesai. Dosa syirik menghancurkan semuanya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa, ya, selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Makanya keyakinan ahli sunnah wal jamaah, kalau ada orang meninggal, tidak bisa kita vonis langsung masuk neraka walaupun dia muslim, ada dosanya. Karena keyakinan ahli sunnah wal jamaah, semua orang meninggal selama dia muslim tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Insya'a azzabahu wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah mau Allah maafkan, kalau Allah mau Allah siksa. Begitulah dalam penyampaian hadis Nabi SAW itu, ya. Makanya dikatakan, dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Tentu banyak sekali contoh-contoh syirik, ya. Ini harus hati-hati sekali, termasuk meyakini adanya sial ini, ada sial itu. Saya sarankan Bapak Ibu nanti juga setelah kajian kita mungkin bisa searching di Google, bisa cari tahu pembatal-pembatal keislaman. Hati-hati, jangan sampai kita masuk ke satu ranah itu, akhirnya kita meninggal dalam keadaan keluar dari agama Islam. Terutama berbuat syirik besar ini, ya. Karena syirik besar ini masih banyak terjadi di negara kita dan dianggap biasa, ya. Minta-minta pada kuburan, pakai jimat, percaya dukun, percaya ramalan-ramalan, ini bahaya sekali, ya. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan masalah bagaimana husnul khatimah, ya.
kita usahakan menjaga tauhid kita, dan yang kedua sebenarnya lebih kepada menjaga amal soleh kita. Jadi rutinitas menjaga amal soleh itu penting sekali. Ya. Karena orang-orang yang tadi sudah kita singgung terbiasa dengan amal soleh, Allah akan tutup hidupnya dengan amal soleh tersebut. Semua jadi amal soleh. Dan usahakan Bapak Ibu sekalian fahami baik-baik ibadah yang atau amal soleh depan mata itulah yang sedang Allah izinkan kita lakukan. Ya. Apa saja. Makanya Nabi SAW mengatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, ya, jangan kalian pelit-pelit dengan amal soleh. Wa in talqa akhak, ya, biwajhin talq, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu muslim hanya dengan wajah tersenyum. Artinya kalau senyum aja bisa, ya sudah senyum aja. Sedekah dengan 1.000 rupiah, sedekah aja. Bersedekah dengan sepotong makanan kita dibagi dua sama teman, tidak ada masalah. Kerjakan semua amal soleh apa yang di depan mata yang termudah. Udah selesai, jangan ditunda-tunda. Dan selalu jadikan amal soleh yang sedang kita kerjakan adalah anggap amal terakhir. Kita tidak pernah tahu, mungkin kita masih bisa beramal selain itu tidak. Pernah saya ingatkan, dan ini prinsip hidup saya juga, Bapak Ibu sekalian, setiap amal soleh itu nggak bisa terulang. Amal soleh ini sekali luput dari Anda tidak bisa Anda ulang. Sebagai contoh misalnya tadi kita sholat duhur berjamaah. Saya mohon maaf kalau ada Bapak Ibu kebetulan masuk dalam contoh ini karena saya tidak maksud Anda, saya juga tidak kenal Anda gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi kita sholat berjamaah, beda pahalanya orang yang sudah ada di tempat sholat ini dari azan misalnya, dia jawab muadzin, dia sholat qabliyah, dia berdoa antara azan dan iqamah, dia dapat takbiratul ihram pertama imam. Semua ini kan ada keutamaannya. Beda dengan orang yang datang masbuk 1 rakaat misalnya, dia luput jawab azan enggak, ya. Padahal kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin jawablah seperti yang diucapkan, lalu bacalah salawat padaku dan mintalah al-wasilah untukku, kan gitu. Ini luput nih. Doa antara azan iqamah. Kata Nabi SAW, doa antara azan iqamah sangat jarang ditolak. Misalnya walaupun cuma dia mengatakan, ya Allah ampuni aku, ya Allah berkahi hidupku, ya Allah masukkan aku dalam surga. Satu doa saja sudah sangat mahal dibandingkan dengan orang yang tidak sempat melakukannya. Sholat qobliyah, ya, misal juga sama kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Kita sekarang sholat duhur misalnya. Begitu juga takbiratul ihram pertama imam. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak luput takbiratul ihram pertama imam 40 hari, ya, 5 waktu sholat imam Allah Akbar dan juga Allah Akbar, maka dia akan dijamin selamat dari neraka dan juga kemunafikan. Orang yang masuk 1 rakaat telat. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah dengar tadi apa yang saya sampaikan, misalnya di sini Bapak Ibu yang hadir tadi telat 1 rakaat, apakah Anda masih bisa meminta imam untuk mengulangi waktu? Sudah nggak bisa. Permasalahannya di situ tuh amal soleh. Amal soleh nggak bisa dikembalikan. Sekali luput, ya udah tercatat di buku amal kita sampai hari kiamat luput. Ini selalu saya jadikan motivasi buat diri saya, teman-teman sekalian. Oh, kalau ini kesempatan amal soleh saya nggak mau sia-sia, karena bisa saja ini terakhir. Kita nggak tahu. Ya, seketika saya sering kasih contoh di pengajian-pengajian. Kalau misalnya di masjid ini tiba-tiba ada malaikat maut datang, Bapak Ibu tidak, saya lihat dicabut roh saya, selesai. Saya tergeletak hitungan detik. Orang cuma bilang Khalid Basalamah meninggal, selesai. Udah habis. Apa yang saya sudah kerjakan saya akan terima dari amal soleh. Apa yang saya kerjakan dosa akan dihukum. Wa na'udzubillah, gitu kan? Selesai hitungan detik. Dan Anda hanya akan dikenang hitungan hari. Sekarang saya tanya, siapa di antara Anda yang tahu kisah kakeknya kakek? Kakek kita, kakeknya dia. Atau ayahnya kakek? Atau mungkin ada di antara kita yang tidak tahu kisah kakeknya. Ya. Kalau ayah ibunya mungkin dia masih ketemu. Artinya, generasi mengenang kita itu hanya antara 1 sampai 2 generasi, selesai. Gak ada yang orang ingat. Kecuali Anda punya amal-amal jariah yang memang bermanfaat, masjid, buku ilmu yang sebarluaskan, contoh-contoh kepada masyarakat itu lain. Kalau tidak, selesai semua. Kan gitu. Nah, kalau dosa-dosa, kita buat dosa nih, 50 tahun, 30 tahun kita buat dosa. Kita taubat, bersih dosanya. Tidak dihukum sama Allah, sementara bisa saja lepas dari hukuman. Tapi masalahnya dia luput dari amal saleh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah sia-siakan setiap peluang amal saleh. Karena itu waktunya sangat terbatas. Sampai dinukil sebagian salaf berkata, jagalah selalu ibadah kepada Allah, karena ada amal-amal ibadah yang Allah tidak terima kecuali malam hari. Tidak bisa dikerjam pagi hari. Contoh misalnya kita sebutin keutamaan sholat malam, Bapak Ibu baru terpikir, oh iya ya bagus ya pahala sholat malam. Kita nggak bisa lagi kembali di malam hari, gitu kan? Dan ada ibadah yang Allah tidak terima kecuali siang hari. Di malam hari nggak diterima, kayak sholat duha, sholat duhur, nggak diterima ini. Oleh karena itu setiap orang di antara kita harus betul-betul segera menyelamatkan dirinya. Ya. Ada seorang salaf pernah ditanya oleh seorang khalifah, raja mengatakan, di mana saya nanti kalau saya meninggal, di surga atau di neraka? Jawaban beliau sederhana, pertemukan diri Anda dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im. Semua orang yang abrar, yang patuh pasti masuk surga. Wa innal fujara lafi jahim. Orang yang jahat, orang yang pelaku maksiat masih di neraka. Selesai, Anda lebih tahu.
Selama ini Anda amal baik atau amal buruk? Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kalau kita meninggal, di saat kita meninggal ada pujian orang-orang beriman kepada kita, maka itu termasuk jaminan juga husnul khatimah. Jadi kalau kita meninggal, kemudian ada yang memuji, oh si fulan baik ya, maka itu termasuk husnul khatimah.